Saya tambah sekali lagi semangatnya harus yang paling luar biasa. Apa kabar Trenggalek? Tepuk tangan buat kita semuanya. Yang saya hormati, saya cintai, dan saya selalu mengagumi Bapak Bupati Kabupaten Trenggalek. Tepuk tangan untuk beliau. Tidak mudah menjadi saya dan tidak mudah bagi saya untuk mendobrak keberanian, mendobrak ketakutan untuk bisa berbicara di depan publik. Dan menurut saya, jika tidak ada peran dari Bapak Muhammad Nurarifin, mungkin saya tidak bisa sampai sejauh ini untuk memberdayakan perempuan. Yang saya cintai, saya hormati Ibu Angki Yudhistia, selaku staf khusus Presiden Republik Indonesia. Yang saya sayangi Ibu Kristi Basil, yang saya sayangi Ibu Ketua GOW dan khususnya Ketua Organisasi Wanita Besar Kabupaten Trenggalek. Yang saya hormati seluruh Kepala OPD Kabupaten Trenggalek. Yang saya hormati Ibunda Penny Mulyadi, terima kasih sama beliau salah satu inspirasi wanita pertama saya ketika saya menginjakkan kaki di bumi Menak Sopal. Tepuk tangan untuk beliau. Sosok yang begitu luar biasa. Pada saat itu saya masih berusia 21 tahun dan masih penjajakan dengan Bapak Muhammad Nurarifin. Untungnya saya ngapunten Bu, saya dulu kalau mendengarkan Bunda Penny mungkin saya sedikit ragu-ragu nih calon presiden, tapi karena saya menantang semua keraguan, siapa tahu yang diragukan Bunda Penny dulu katanya anak band itu katanya pelit, atau presiden itu loyal banget, jadi saya nggak menyesal. Yang saya hormati Bu Waris Mansur yang juga senantiasa tak lelah mendampingi beliau selama menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan juga Wakil Ketua Tim Penggerak PKK. Dan Bu Nyai Mubin, Masya Allah, salah satu Bu Nyai yang sangat-sangat saya ikuti dan doa beliaulah saya, Mas Ipin, dan semua pembangunan Kabupaten Trenggalek ini bisa berjalan dengan baik meskipun banyak Bu Mitra, Bu Nyai Fatin, guru-guru saya hadirkan semua di sini, terutama untuk perempuan hebat yang membesarkan saya, Bu Titi, kemudian Bu Dwi dari DPR juga yang juga sangat konsen terhadap pembangunan Kabupaten Trenggalek dan aktif membangun kolaborasi dengan tim penggerak PKK, Bu Dati, seluruh istri Forkopimda atau yang mewakili Bu Sekda, dan tak lupa yang sangat-sangat saya sayangi seluruh peserta yang hari ini hadir, haus akan ilmu, ingin juga sama-sama mengembangkan diri, bagaimana kita bertumbuh bersama, memberi kontribusi bersama untuk pembangunan Kabupaten Trenggalek, dan tak lupa kita datang ke sini sama-sama merayakan Hari Ibu 22 Desember 2022. Ini adalah yang untuk kita rayakan bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak mudah juga bagi saya setiap sambutan. Saya tidak pernah disiapkan teks sambutan sama panitia. Ini kode bagi Mbak Desi. Jadi saya sedikit deg-degan karena di sini dihadiri langsung oleh guru-guru saya. Namun bismillahirrahmanirrahim, apa yang saya sampaikan semoga dapat diterima, dipahami dengan mudah dan dapat menggugah kesadaran kita kenapa kita harus bergotong royong, memiliki obor semangat yang selalu sama, yang tidak pernah padam untuk membangun Kabupaten Trenggalek, dimulai dari pembangunan dalam kelompok marginal, atau bisa dibilang bagaimana kita membangun Kabupaten Trenggalek ini secara inklusif. Kita akan membahas dulu kenapa peran perempuan, kenapa harus ada Uprintis Indonesia. Uprintis Indonesia ini hanyalah wadah inspiratif, hanyalah wadah inspiratif, tempat berbagi, tempat untuk bisa saling memberi inspirasi, saling empower, agar apa yang kita lakukan, apa yang kita gerakan ini bisa menggugah kesadaran di semua lapisan masyarakat. Uprintis Indonesia ini adalah mitra kerja pemerintah yang saya sadar
dalam membangun Indonesia, kita tidak bisa menyerahkan seorang diri kepada pemerintah, apakah pemerintah pusat, provinsi maupun regional. Namun perlu kita membangun adanya konsep pentahelix, konsep partisipatoris, dan baik tidaknya, maju tidaknya sebuah negara atau daerah itu katanya dilihat dari meningkat tidaknya GDP dari sebuah daerah itu sendiri. Nah, ketika kita membahas GDP, hampir 50% populasi Indonesia ini bergender perempuan, berjenis kelamin perempuan. 49,5% jenis kelamin perempuan di Indonesia. Jadi sangat tidak mungkin kalau kita punya cita-cita Indonesia maju, makmur, sejahtera, kalau kita tidak melibatkan peran perempuan di dalam pembangunan itu. Perempuan bukan hanya orang yang butuh untuk dibantu, butuh untuk digerakkan. Karena perempuan punya huge potensial yang sangat besar. Potensi kita sangatlah besar. Saya belajar banyak sekali dari Kabupaten Trenggalek. Bagaimana pernikahan pertama saya ditakdirkan Tuhan ada di Kabupaten Trenggalek. Pada saat itu punya mobil, ya, Bu Miklas, Bu Fatim, Bu Kolis masuk Bunda Penny menjadi saksi. Saya masih membawa anak saya yang masih dalam proses ASI, belum sampai 6 bulan. Saya belajar banyak hal tentang ibu. Ketika memiliki anak pertama, dengan banyak sekali hormon-hormon yang berubah, kemudian saya harus berkenalan dengan masyarakat Kabupaten Trenggalek. Pada saat itu saya terus terang belum memaknai apa arti perjuangan. Kenapa saya harus berjuang? Kenapa saya harus meletakkan anak saya di rumah warga sampai malam hari? Kenapa saya harus mendampingi Mas Muhammad Nur Arifin memberikan bantuan mulai dari tenaga, energi, waktu sampai materi, dan banyak sekali hal-hal yang saya pertanyakan. Kenapa dari seorang istri bos pabrik panci gitu ya, harus melepaskan semuanya, dan kami benar-benar bisa memberanikan diri untuk memulai dari nol demi untuk bisa menjadi pelayan masyarakat Kabupaten Trenggalek. Itu tidak mudah. Dan usia saya pada waktu itu masih 23 tahun menuju 24 tahun, dan Mas Arifin dilatih 25 tahun. Yang saya pahami adalah mengurus satu orang anak, 2 orang anak di dalam lingkup terkecil yaitu keluarga, itu juga membutuhkan pertimbangan yang sangat matang dalam mengambil keputusan. Bagaimana pola pendidikannya, bagaimana makanannya, apa saja menu makanannya, terus bagaimana habit yang ingin saya tularkan kepada anak-anak saya. Ditambah saya secara otomatis harus komitmen dengan diri saya menambah anak saya sebanyak 850.000 yang menjadi data seluruh masyarakat Kabupaten Trenggalek dengan membawa masalahnya masing-masing. Nah, perlahan demi perlahan, tahun demi tahun saya pernah bertanya kepada diri saya mencoba untuk berhenti sejenak. 1 tahun saya mencoba berhenti sejenak, saya tidak beririsan dengan kegiatan. Saya takutnya saya berkegiatan ini hanya sekedar menunjukkan tanggung jawab saja sebagai pendamping dari Bapak Bupati Kabupaten Trenggalek, sebagai ketua di penggerak PKK. Nah, namun dari diamnya saya, dari menarik dirinya saya dalam beberapa waktu, saya merasa saya mati. Saya merasa saya hopeless. Saya merasa saya tidak berguna. Dan saya merasa bukan masyarakat yang membutuhkan saya, tapi saya yang membutuhkan masyarakat. Saya bisa kapanpun meninggal. Dan ketika saya meninggal, saya tidak ingin meninggalnya saya tidak bisa mencetak banyak cahaya di masyarakat Kabupaten Trenggalek. Cahayanya apa? Cahaya perubahan. Dan ketika membahas cahaya perubahan, membahas perubahan, ini bukan hal yang mudah. Perlu keberanian, perlu konsistensi, perlu kolaborasi, dan yang terpenting adalah perlu
membangun komunikasi yang baik. Saya belajar untuk bisa bertanya ke dalam diri saya sendiri, oh ternyata perjuangan ini saya butuhkan. Membangun Indonesia yang benar-benar maju melalui peran perempuan. Untuk menciptakan kesetaraan gender ini bukan karena kita ingin diakui sebagai perempuan, tapi karena kesadaran saya tentang majunya Indonesia ini juga sangat-sangat bergantung pada maju tidaknya seorang perempuan. Perempuan, kalau boleh saya dulu bilang, ketika saya masih mendampingi Mas Arifin dan Mas Arifin belum terjun di dunia birokrasi atau dunia politik, saya mengibaratkan diri saya sebagai ibu rumah tangga. Sehingga ketika saya berbicara di depan publik, saya tidak punya keberanian, saya tremor, saya takut ngomong itu. Nah, saya semakin belajar bahwa menjadi ibu rumah tangga itu adalah pekerjaan yang paling mulia. Kenapa? Karena ketika saya belajar lagi, Bung Karno bisa menjadi tokoh yang besar. Itu bisa terinspirasi dari sosok Sarinah. Sarinah itu bukan ibu presiden, bukan ibu menteri, bukan ibu pejabat, tapi seorang ibu di rumah. Betapa besarnya pengaruh seorang ibu bisa melahirkan, mencetuskan sosok bapak bangsa yang begitu besar untuk mendobrak kemerdekaan Indonesia. Jadi setiap dari diri kita, perempuan, kita adalah ibu bangsa. Tepuk tangan buat semua perempuan yang ada di sini. Kedua, kita sebagai ibu, sebagai istri, meskipun kita bekerja sebagai penggoreng gorengan di depan rumah, jangan pernah berkata kita hanya ibu rumah tangga. Ingat, menjual gorengan itu juga bagian dari UMKM. Menjual gorengan itu juga pengusaha perempuan. Juga punya kontribusi untuk menambah PDB keluarga, di lingkup keluarga. Nah ini loh yang harus digalakkan. Kita tidak boleh malu mengatakan kita ini siapa sebagai perempuan. Makanya tadi saya memilih lagu di sini. Kita ini adalah guru bangsa. Kemudian saya tidak akan berlama-lama untuk membahas bagaimana World Economic Forum berbicara tentang perempuan. Saya hanya ingin membangun semangat yang sama bahwa perjuangan untuk kesetaraan gender ini bukan hal yang mudah. Kita masih menghadapi banyak sekali obstacle, banyak sekali tantangan. Yang paling tercatat di World Economic Forum itu adalah kurang dari 20% perempuan yang berani untuk memilih dirinya menjadi pemimpin, yang berani untuk memilih dirinya untuk ikut berjuang, ikut terjun di dalam dunia politik. Saya jadi berkaca ketika saya membaca data dari World Economic Forum. Ketika kita ada di posisi dengan kemapanan yang cukup mapan gitu ya, yang cukup nyaman, kehidupan yang nyaman, tidak mudah bagi kita untuk memilih saya lepaskan, saya ikut berjuang membangun Indonesia di jalur politik. Nah, harapan saya, perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Trenggalek, di sini ada anak-anak SMK, saya hadirkan semua tokoh perempuan yang bisa menjadi inspirasi teman-teman semuanya dalam menata masa depan baiknya nanti di 2023 dan 10 tahun mendatang. Ada Ibu Asih Yudhistia, beliau adalah sosok inspiratif bagi saya. Beliau salah satu penyandang difabel, tapi beliau membuktikan beliau bisa bekerja untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Kemudian ada Mbak Siti Bakil, seorang desainer muda yang menggunakan kekuatan digital. Nah ini juga sangat-sangat bisa dipetik nanti oleh adik-adik di SMK Desain. Bagaimana bisa menerobos customer, menerobos uang dan waktu untuk bisa menghasilkan sumber-sumber pendapatan yang sistem setiap bulannya dengan kreativitas. Nah, saya berharap apa yang telah disiapkan oleh panitia ini bisa membawa manfaat buat kita semua, dan tak lupa saya mengucapkan juga kepada seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Trenggalek yang telah membantu kami Bapak Bupati dalam menyiapkan kegiatan Pesta Rakyat ini, dimulai dari hari ini tanggal 22 Desember 2022 sampai nanti akhir
ditutup dengan doa bersama pendiri kita Cak Nun. Kita akan bersolawat bersama di akhir tahun, berdoa semoga kita dijauhkan dari segala bentuk bencana dan selalu dimudahkan dalam mencapai seluruh cita-cita kita. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partner yang telah berkolaborasi. Ada AM Promosindo, ada Cleo, ada Morlai, Bangsa Tim, Bening, kemudian Fighter, IM3, Wardah, PT BPR Dualita, dan juga disupport oleh MS Go. Tepuk tangan untuk kita semua. Acara ini tentu tidak akan terwujud tanpa ada kolaborasi yang apik. Maka dari itu tidak ada kata lain selain saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dan sebelum menutup, saya ingin sama-sama menampilkan di dalam layar dulu. Boleh dibantu? Boleh dibantu panitia? Baik, kalau belum siap tidak apa-apa. Nanti next saja mungkin saya berkesempatan untuk menyampaikan ini. Terima kasih, saya berharap ini dapat bermanfaat dan mohon kiranya dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya apabila kami dari seluruh panitia dalam menyiapkan subuh harum semuanya ini ada kekurangan. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya dan saya berharap ke depan 2023 kita tetap bisa membangun kolaborasi yang baik dalam memajukan Kabupaten Trenggalek dan tentunya dalam memberikan solusi yang bermanfaat bagi masalah-masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat Kabupaten Trenggalek, utamanya ancaman tahun depan, ancaman krisis pangan dan segala bentuk krisis akibat perang Rusia dan Ukraina ini bisa kita mitigasi seminim-minimnya karena adanya kepedulian dari semua lapisan masyarakat. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.